Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas masalah riya. Kenapa membahas masalah riya? Karena riya itu Rasulullah mengatakan adalah salah satu syirik kecil. Jadi syirik itu kita sudah tahu syirik. Syirik itu artinya kalau di antara kita dengan Allah ada yang lain, itu syirik. Kalau itu sudah jelas. Tetapi kalau riya kan begitu juga. Dia dinamakan syirik kecil karena sesuatu hal yang diremehkan oleh manusia. Bahkan ada sebuah hadis, ungkapan itu hadis Rasulullah. Jadi riya itu, syirik kecil itu seperti seekor semut hitam yang berjalan di atas batu hitam dan di tengah malam lagi. Jadi artinya apa? Tidak bisa terdeteksi. Kecuali apa? Kita sendiri. Kita sendiri tahu kalau kita riya atau tidak riya. Jadi makanya sebenarnya hakikat riya itu, jadi kita sekarang membahas masalah hakikat riya. Riya itu pada dasarnya apa? Ingin minta kedudukan di dalam hati seseorang. Karena nanti dalam amal, ibadah dan lain sebagainya kan ada dua. Kita ingin minta kedudukan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dilebihkan oleh Allah. Berarti kalau riya berarti apa selain daripada itu? Kita melakukan sesuatu karena ingin kita itu berada di hati seseorang. Itu prinsip riya. Riya ini ada 5. Jadi sebelumnya kita sudah membahas kalau riya itu melakukan sesuatu supaya dilihat oleh orang lain. Sekarang dibagi menjadi 5. Ini agak lebih rinci sedikit ya. Jadi kalau pertemuan yang lalu masih umum tentang riya itu berasal dari kalimat ra'a, yara, ru'yah. Ru'yah itu dilihat. Apapun kita lakukan dilihat oleh orang lain dan kerja kita makin bertambah, itu namanya riya. Makanya dibagi menjadi wal mara'a bihi kathir tajma'uhu khamsatu aqsam. Jadi ada 5 bentuk riya. Memang semuanya ini nanti tergantung kepada niat. Jadi makanya seseorang itu dia tahu riya atau tidak riya itu pribadinya. Termasuk dua malaikat tidak tahu kalau kita riya atau tidak riya. Dari mana malaikat tahu kita riya atau tidak riya? Riya itu kan penyakit hati. Malaikat ini tahu kalau kita riya tidak riya. Syaitan tahu kita riya atau tidak riya. Dia melihat pergerakan anggota tubuh kita. Kenapa pergerakan anggota tubuh? Karena al-qalbu mithlul malik. Hati itu seperti raja. Kalau raja itu baik, maka akan nampaklah pada seluruh anggota tubuhnya kalau anggota tubuhnya juga baik. Ini menandakan rajanya baik. Kalau seandainya anggota tubuhnya tidak baik, berarti raja tidak baik. Berarti kalau anggota tubuhnya tidak baik, suka mengambil punya orang lain atau menampakkan amalnya kepada orang lain, artinya apa? Hatinya tidak baik. Kalau hatinya tidak baik, berarti apa? Hatinya ada penyakit. Ya, ada penyakit. Karena hati itu kan ada 3. Ada namanya al-qalbul mayit. Hati yang sudah mati. Yang mati kan sudah ada ya. Kita tanam apapun akan tumbuh dia. Ya, kita tanam ini tidak tumbuh, semua tidak tumbuh dia. Kita kasih pupuk juga enggak mau juga dia. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Tanahnya memang sudah tidak bagus lagi. Ya. Caranya bagaimana? Bertaubat kepada Allah dan minta maaf kepada Allah. Ini tidak ada cara lain, Pak. Kalau hati sudah mati. Kemudian yang kedua, al-qalbul marid. Marid ini apa? Hati yang sakit. Kita kalau sakit kan diobati, Pak. Ya, ini masih ada obatnya, Pak. Tapi obat.
Ada penyakit ria dalam hati kita, kita obati, Pak. Kita obati terus ya. Kita tidak ada penyakit dengki dalam hati kita, bisa masih kita obati, Pak. Yang jangan sampai hati itu sampai mati, Pak. Ya. Yang ketiga, al-qalbu thayyib. Nyokenyo hati yang ya, hati yang sudah baik. Jadi sudah sembuh dari penyakitnya. Tidak dengki sama orang lain lagi. Nanti kalau dengki ya penyakit lagi berarti. Ya. Berarti kalau ria penyakit lagi, ada penyakit lagi, maka terus diobati. Kita kan begitu. Ini dalam satu bulan mungkin ada berapa kali sakit, kita obati lagi. Kemudian apa, kita istirahat lagi. Ini begitu juga, hati begitu juga. Yang pertama, ini pembagian ria, supaya kita bisa mendeteksi ria itu yang bagaimana sebenarnya. Apa-apa saja kategori ria. Al-qismul awal, ar-riya fid dini bil badan. Ria dalam agama dengan apa? Dengan menunjukkan badannya, tubuhnya. Bagaimana menunjukkan tubuhnya? Wa dzalika bi idharin nuhul wasifar. Kasih nampak sama orang lain, dia itu gara-gara beribadah sudah sudah kurus. Ya. Jadi waktu ditanya, "Pakan pijut?" "Lihat ibadah lu." Ya, nih, Pak. "Kenapa sudah begini kok sudah kuning sekali mukanya?" "Tahajud tadi malam. Saya tak sanggup lagi, sudah tahajud." Nah, ininya karya ya, Pak. Itu amal ibadah yang dilakukan itu hanya haram demi pahala ya, Pak. Artinya apa? Kita ibadah terus, Pak. Kalau ditanya kenapa kurus, ya, emang sudah seperti ini dah begini. Kenapa begini? Ya emang sudah begini. Jadi jangan kita sangkut pautkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ar-riya fid din. Kita ria dalam agama dengan apa? Menampakkan anggota tubuhnya. Kalemah tu ya. Ketika puasa orang lain sebenarnya tidak tahu kita puasa. Tapi gara-gara ada putih orang lain, kita nampakkan sama orang lain, "Oh, lemah sekali hari ini." Pekan puasa halu. Ya, ni. Don humlah hana puasa do hana lemah, Pak. Ini sudah dari ria, Pak. Makanya ria itu kan tergantung sangat ini sekali, Pak. Jadi artinya seorang itu kadang-kadang beribadah itu bisa ria kalau bukan karena Allah. Jadi tidak usah kita nampakkan, biarin saja, Pak. Ya. Bahkan orang tidak bisa mendeteksi melihat kita ini puasa atau tidak puasa ini tahajud atau tidak tahajud ini beribadah atau tidak beribadah, dia banyak baca Al-Quran atau tidak. Kita untuk apa kasih tahu untuk orang lain untuk apa, Pak? Ya, tidak ada gunanya dan tidak ada fungsinya, Pak. Kita menampakkan kalau kita beribadah tengah malam sama orang lain tidak ada fungsi juga. Kenapa? Karena pahala bukan dari dia kita minta. Kita minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan tidak ada yang tahu kita baca Al-Quran sekian juz sudah satu hari, Pak. Kenapa? Kita mengharap ridha Allah. Kita ingin memperbaiki hati, Pak. Ya. Bukan ingin menambah penyakit hati. Kalau ria itu menambah penyakit hati. Nyatanya Quran dah baca lagi, gara-gara kepuja oleh kau. Oh mahayudah dono, tiuro limang juha. Ini kesempatan iblis untuk memberikan penyakit pada hati kita, Pak. Ya. Maka hati-hati pada pujian orang lain. Ya. Maka menyoi puja oleh orang lain. Ada dalam sebuah hadis itu disuruh ambil tanah suruh lempar mukanya, Pak. Ya, menyoi puja, Pak. Jadi makanya jangan hati-hati dipuji oleh orang lain. Gara-gara dipuji oleh orang lain, amal ibadah kita hilang semuanya. Gedanya teman yang tahajud berkelam kan kalau ndik liti bulan, oh mahayudan. Yang menumpuk dengan gedanya habis subuh, oh mahayudan ron tahajud berkelam. Ya, itu di hati itu walaupun dia dia mengingkarinya dan tidak mau ini kesempatan iblis ini, Pak. Kesempatan iblis membuat seorang itu sakit hatinya, penyakit hati, makanya ria. Kalau sudah ada penyakit hati di sini, maka syaitan iblis sudah berhasil untuk menghilangkan dan menghapus amal ibadah manusia dengan ria tadi, Pak. Maka hati-hati, Pak. Karena iblis itu dia membuat cara bagaimanapun supaya amal ibadah kita ditolak oleh Allah dan kita menjadi temannya di dalam neraka. Auzubillahi min dzalik. Artinya sia-sia kita salat, sia-sia kita baca Al-Quran, sia-sia kita membantu orang lain. Yang kali ada bantu orang lain, tapi dia lomba apa? Head. Memang kedua head kakak tiju punya. Ya, ni Pak. Nya karya juga. Ini kalau dilihat dari pembagian yang pertama. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Mana contohnya? Untuk apa? Kasih nampak dia tadi lemah, kemudian dia sakit-sakit, Pak. Apa dia, Pak? Liwahima bidzalika syiddatul ijtihad. Untuk menampakkan kepada orang lain kalau dia itu sudah berijtihad untuk beribadah. Ya. Yang menyokana indikasi lagi itu sudah ada indikasi ria. Makanya kenapa kita kalau nanti dibangkitkan pada mahsyar, ya Allah, kok enggak ada pahala saya? Kenapa nilainya 0?
Maka Allah mengatakan nilai kamu 0, kamu ibadah bukan gara-gara saya, walaupun hanya sedikit saja. Makanya riya itu kan seperti tadi, Pak. Semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Mudah tan kalian, Pak. Artinya apa? Bisa kita tidak sadar. Kita tidak sadar kalau kita sudah menghapus amal ibadah kita dengan sendirinya. Kita tidak sadar dengan kita cerita sama orang lain, infak dan sedekah kita sudah hilang. Makanya Rasulullah SAW ketika melihat sahabat bersedekah di depan temannya, saya sekian ya, saya sekian, saya sekian. Sahabat bertanya, boleh enggak ya Rasulullah? Boleh, kata Rasulullah. Tetapi saya takut kalian riya. Ya. Riya dia jibu lebih lelu lon pun anji lon infak, lon badun infak lebih lelu. Lalah betul, Pak. Walaupun dalam hati, inilah riya namanya, Pak. Jadi riya itu adalah penyakit hati. Penyakit hati, Pak. Jadi dia yang diserang adalah hati. Kalau ingin mengobati riya, jangan obati tangan ini, jangan obati mata, jangan obati mulut. Yang sering ngomong saya beribadah, apa boleh, Pak? Maka kasih sembuh dulu hati ini. Ya, boleh hati, Pak. Cara menyembuhkan hati, Allah memberikan satu cara sebenarnya. Tidak ada cara lain. Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Untuk membersihkan hati itu tidak ada cara lain kecuali berzikir kepada Allah. Kenapa berzikir? Di dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan tatkala seorang itu tidak berzikir kepada Allah, maka ketika kita tidur kan disuruh berzikir. Astagfirullah, astagfirullah. Disuruh baca doa lagi. Lebih bagus kita baca doa lagi, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena di dalam hati manusia itu ada syaitan namanya khannas. Khannas ini kata Ibnu Abbas, mulutnya itu seperti mulut ular, kepalanya seperti kepala anjing. Apa yang dia lakukan? Fawada'a ra'sahu ala qalb al-bashar. Dia meletakkan kepalanya di atas hati manusia. Ketika manusia ini berzikir dan teringat kepada Allah, khannasa, dia akan terus cepat keluar. Takut sekali dia. Maka iblis, syaitan itu, ketika kita mengucapkan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, enggak ada hari. Makanya kita buka pintu juga masuk ke rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Naik kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan itu takut sekali. Tetapi tatkala kata Ibnu Abbas, tatkala hati ini kosong, maka dia langsung tidur di sini, Pak. Ya, Pak. Makanya seorang itu ketika dia berbuat maksiat, yang duluan memberikan sinyal itu adalah hatinya, Pak. Hati mendadu, Pak. Hati mendadu. Artinya apa? Khannas itu ada dalam tubuh dia. Coba seorang berzikir, coba seorang itu mengambil wudu dan dia salah 2 rakaat, salah sunnah wudu, khannas itu langsung keluar. Maka jiwa kita tenang kembali, Pak. Tadi kita kan sudah merasakan habis salat subuh tenang jiwa, mengat ke jiwa, Pak. Tapi sebelum salat itu kita was-was selalu, Pak. Ya. Sebelum tidur kita juga was-was. Kadang-kadang orang enggak bisa tidur juga was-was, Pak. Makanya ambil wudu salat 2 rakaat. Kalau enggak bisa juga maka baca ayat kursi, Pak. Ini karena janji iblis. Iblis kepada Abu Hurairah yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan apa? Betul yang dikatakan oleh iblis, tetapi dia salah dalam hal yang lain. Tapi dalam hal itu betul dia. Apa betulnya? Kalau seseorang itu membaca ayat kursi, maka saya tidak akan pernah ke rumah itu dan akan kembali pada keesokan harinya. Ini kata iblis. Ucapan dia betul, tetapi dalam hal lain dia salah, kata iblis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Wa 'azzamal husni ala amriddin. Ya, ini Pak. Jadi menampakkan kesedihan-kesedihan dalam hal agama. Kesedihan lun bina lun beribadah kahit tak lu ibadah, lun sudah berbuat gini, lu tak kalau bantu ke masjidnya. Ya, Pak Iman. Ini termasuk riya bil badan ini, Pak. Maka hati-hati, Pak. Kita takutnya apa? Kita sudah menyumbang ke masjid, menyumbang anak yatim, apa yang mendumai? Makanya kalau kita ungkit-ungkit kembali, Pak. Het tak kalau nyor rezeki kan ni dah awai kalau mendunya lu mendu awai ya. Lu mendu je nya ne, Pak. Nya hanali amal ibadah kita, Pak. Amal ibadah kita sudah hilang. Jadi maka inilah yang dikatakan pertemuan kita kemarin itu, pertemuan yang lalu, yang paling hebat di dunia ini kata Allah adalah hati, Pak. Hati itu cukup hebat sekali, Pak. Dibandingkan gunung yang diciptakan oleh Allah, dibandingkan besi, Pak. Dibandingkan angin, dibandingkan dengan air. Hati itu yang paling hebat kata Allah Subhanahu wa taala. Hebat sekali hati itu. Canggih sekali hati itu. Hati bisa mendeteksi apa saja. Kita berbuat maksiat dideteksi oleh hati. Aci 3 pegang mati, Aci pegang mati.
Nyolun menjak pegak maksiat. Nyan yang duluan memberitahukan kita kalau itu tidak benar adalah hati, Pak. Nah, hati kan boleh mendadu je, Pak. Hati mendadu, Pak. Nyan, Pak. Hati memberitahukan ini tidak benar, perbuatanmu tidak benar. Nyan, Pak. Hati yang kasih tahu, Pak. Tidak dikasih tahu oleh yang lain. Secerdas otak apapun otak kita, hebat sekali kita, Pak. Sudah profesor, hebat sekali, Pak. Tetapi akal tidak pernah memberitahukan kepada manusia, ini bagus, ini tidak bagus ya, ini begini, tidak pernah, Pak. Ya. Yang memberitahukan itu sinyal yang paling hebat adalah hati, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bahkan akal itu cari-cari cara, Pak, cari cara. Minta cara aja, Pak. Minta cara pakai ban baik temayang. Minta cara pakai ban baik mentedekah. Minta cara aja, Pak. Nyejak panitia untuk kurban, minta cara aja, pakai ban cara supaya baiknya. Ini akal ya, Pak. Sudah diberikan akal dia, kecerdasan luar biasa, cari cara supaya tidak bisa beribadah, tidak bisa berinfak dan bersedekah. Maka yang paling hebat itu adalah hati. Ini yang yang pertama. Kemudian yang kedua, ar-riya fil hayati wazi. Hay'ah ini tingkah laku ya. Dan wazi, azi itu pakaian. Jadi artinya seseorang itu bisa saja dia riya dengan pakaiannya, kasih nampak sama orang lain, maka itu tergantung hati, ya, tergantung hati. Ini akan diberitahukan oleh Imam Ghazali, salah satu riya itulah seperti ini, walaupun nanti hatinya tidak, ya, kan semuanya tergantung pada hati, Pak. Ini artinya apa? Indikasi-indikasi ini membawa kepada riya. Makanya di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, di awal hadis itu, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung kepada niat, Pak. Makanya ketika kita berangkat dari rumah, itu berniat yang kayak ni, maka kita kan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan hatiku ini cahaya, semua cahaya ya Allah di belakang ini, saya bertawakal kepadamu ya Allah. Dari pertama saja kita sudah niat baik. Makanya kalau niat sudah baik, semua itu akan terus baik terus, Pak. Dengan syarat apa? Permulaan niatnya baik, ya. Kalau permulaan niatnya jelek, nyontuknya demah harus dibalik penglun demah, dah berkah, Pak. Nyontuk kabeh penglun ratusan juta untuk bisa masuk kerja di sini. Sekarang harus kembali lagi, ini bagaimana caranya? Niat kagurang, ya, Pak. Niat pertama tidak baik, maka akan menghasilkan niatnya hasil yang tidak baik juga. Hasil yang tidak baik juga. Saya sudah mengeluarkan sekian, harus kembali sekian. Saya nanti sampai ke kantor harus begini, supaya dapat laba yang banyak. Niat pertama sudah tidak baik. Saya supaya bisa menang tender akan lumpeng tipulan. Dari pertama sudah tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Hasil tidak baik itu membawa kepada anak juga tidak baik, Pak. Anak salehnya, Pak. Kenapa kita tidak mengambil hal-hal yang haram dari yang haram, Pak? Kita dari kantor kita cok yang haram, tajuk kena mandu, Pak. Ya. Maka jangan pernah salahkan anak kalau dia melawan orang tua. Jangan salahkan istri kalau dia tidak patuh dan taat pada suaminya. Kenapa? Di dalam tubuh mereka itu ada hal-hal yang haram. Ini gara-gara apa? Gara-gara niat kita juga yang tidak baik, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Perbaiki niat dulu. Makanya innamal a'malu binniyat. Itu hadis di permulaan Arba'in Nawawi. Hadis ini itu uniknya hadis ini cuma diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cuma dari Umar bin Khattab saja, tidak ada dari yang lain. Kenapa? Karena Umar bin Khattab langsung ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana ini? Faminhum, ya, ini bagaimana yang contoh yang kedua. Seorang itu riya dengan pakaiannya. Dengan pakaiannya al-hay'ah. Ini hay'ah wazi, ini kita indikan saja dengan pakaian dan tingkah lakunya. Faminhum man yatlubul manzilah inda ahli salah bi idhari zuhud. Dia menampakkan kalau dia sudah zuhud. Ya. Pakaian dia peduh, Pak. Tapi memang tergantung niat ini, Pak. Tergantung niat. Tapi ini indikasi, Pak. Kata Imam Ghazali, ini indikasi orang riya bisa melalui pakaian. Walaupun kita melihat sebagian orang itu memang seperti itu dia, pakaiannya memang seperti itu. Ya, seperti pakaian para sahabat untuk tempel. Memang begitu. Tidak ada indikasi lainnya. Tetapi ini apa? Ini salah satu cara supaya setan menggoda seorang untuk bisa riya. Sahabat-sahabat kan begitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pakaian kalau sudah dia tambah lagi di bawahnya, Pak, ditambah lagi. Tidak ada niat lain. Memang seperti itu. Tapi sebagian daripada kita itu memakai pakaian yang lusuh supaya dikatakan zuhud, ya. Zuhud bukan seperti itu, ya. Walaupun seperti itu juga zuhud, ya. Tetapi cara untuk zuhud bukan seperti itu. Memang ada seseorang nanti pakaiannya lusuh, memang ada tapu-tapu baju lain, Pak, ya.
Ada juga orang pakaiannya lain yang layak ada, cuma dia pakai seperti itu supaya apa? Supaya dikatakan zuhud. Ya. Jadi mungkin pernah saya ungkapkan, saya ceritakan di Afrika itu, di salah satu negara itu ada masjid besar sekali, luar biasa masjidnya. Kalau kita azan pertama saja, di sana azan pertama dengan kedua itu hampir 1 jam, hampir 1 jam. Artinya kalau azan pertama itu kios-kios sudah siap-siap untuk tutup. Ya, kasih katuk kedai. Azan kedua kabak masjid maka duduk masjid. Gatanya azan pun mentang jengah-jengah masjid dalam khatib lah. Azan kedua nya kan boleh tuk kedai, Azan kedua tuk kedai. Khatib ibadahnya nya baru mana-mana apa. Watai jauh masjid ka Allahu akbar. Nya ni nya yang nak sembahyang. Kadang-kadang naci yang nak sembahyang, ada juga yang tidak salat. Ya, salat Jumat. Jadi waktu itu ketika waktunya belum telat sembahyang, telat datangnya pas azan kedua. Kalau kita datang pas azan kedua, nya hana berharap mai likut juga di belakang dulu. Hana berharap pasal biku. Ya. Kalau ingin sab depan, ketika azan pertama sudah siap-siap dan ke masjid sebelum azan kedua, nya sab biku. Tapi kalau sab belakang ya seperti itu. Rupanya di samping saya itu ada seorang pakai baju hijau, bekenli. Kemudian ukai panjang. Rambut begitu juga, ya, rambutnya gondrong gitu juga, kemudian baunya luar biasa. Ukai aki benaji mak. Lu fikir pokok orang bengoi sembahyang ini. Kok salat Jumat dia? Pakai depu na Jumat le. Nyan mak. Orang bengoi kah depu tu? Dia pakai depu Jumat le. Kai hidup ini. Saya selesai salat, assalamualaikum liawanya. Ketika saya minggir jauh dari beliau, jamaah datang antri untuk cium kaki beliau. Ketika cium kaki beliau dengan musabah tabah gini. Lu tanya Le itu artinya limada itu kenapa? Kenapa ini begini? Apa mereka jawab? Ini orang zuhud katanya. Ini orang zuhud. Beliau lupa zuhud kebidahan ini kan mengganggu orang lain. Itu kukunya sudah panjang. Rasulullah tidak pernah mengajarkan zuhud seperti ini. Allah tidak pernah mengajarkan juga zuhud seperti ini. Utsman bin Affan dalam literatur tasawuf, coba kita baca kitab tasawuf. Ada beberapa juga kitab tafsir yang condong kepada tasawuf. Apa kata beliau? Yang paling zuhud, orang yang paling kaya dan paling zuhud itu adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan cukup kaya dan cukup zuhud. Zuhudnya juga luar biasa. Artinya zuhud itu bukan dilihat dari pakaian compang-camping tidak. Rapi luar biasa Utsman bin Affan, Pak. Sahabat lain rapinya luar biasa. Artinya zuhud itu bukan dari situ. Tetapi kalau seandainya memang itu yang ada sama dia, ini kuku kan ada, Pak. Islam kan menyuruh kita untuk bersih, Pak. Ya. Jadi Islam menyuruh kita innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini kenapa enggak bersih begini? Mana ada zuhud seperti ini? Ini masuk ke dalam kategori izharu yatlubul manzilah. Dia ingin kedudukan hebat. Kedudukan hebat, masalah agama itu di mana? Pada orang-orang yang beragama lainnya. Dia ingin juga hebat seperti mereka. Makanya dinampakkan pada ini. Akhirnya dipuji, oh mayudha dono. Ya ne, Pak. Ayat had pakaian kalau ganyo na ibadah gayang ke iman juga hendak bergahaba. Walaupun tidak bergahaba, sudah ada indikasi ria sama dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bagaimana caranya? Fayal bisu thiyabal mukhriqah, al-wasikhah, al-qasirah, al-gharidhah. Ya. Dia memakai pakaian yang sudah robek. Baju diceri, Pak. Ya. Menyo penaji, menyojak temayang, kalau pergi salat, nyai jakrong kai kalau geper, Pak ya. Menyodot dari waduh hebat. Tetapi kalau pergi ke undangan, yang baju pilihan baju Pak, PJ yang nyontok merumpok wali kota, merumpok Pak gubernurnya harus baju yang gele. Macam kalau le pilih le. Pak pilih-pilih nanti je pilih-pilih Pak. Ini jas yang mana? Jas yang hana cocok je. Nyo jas hana cocok. Nyo tempat tu dah. Pilih-pilih Pak. Salat hana pilih-pilih yang puyang nak pakai laju nya Pak. Baju-baju kerja aku pakai laju Pak. Nya ni Pak. Artinya hana tak fikir, alah baik kalian tu ligau budi. Hana buku nya Pak. Nya nak tulis lah likut dia Pak. Beli dua dapat satu. Ya Pak. Kamu mengganggu kau Pak. Temayang bahasa liku lah Pak. Jemaah liku kakak tutah Pak. Apa beli dua dapat satu Pak. Habis assalamualaikum dia dengku. Nya pun tablo dua demi tabahnya Pak. Pu gratis tabah. Ya Pak. Kamu mengganggu orang lain lagi. Tetapi kalau dia urusan agama, urusan dunia, itu dia pilih yang terbaik. Nyokanya indikasi ria ya Pak. Walaupun nanti tergantung niat. Tapi kalau walaupun tergantung niat, kan tak pantas kita salat seperti itu. Hana pantas. Walaupun dikatakan saya zuhud sekali, baca kata ciri-ciri, hana pantas cina Pak. Tidak pantas. Tidak mungkin seorang membaca ha'i iblo, hana mungkin. Membaca untuk ibadah ha'i iblo tidak mungkin. Ya.
Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Untuk apa? Liyura'i bi ghaldhihi wa wasikhihi wa qasiha wa takharruquha. Ya, annahu ghaira mutakatsirin bid dunya. Ingin menampakkan kepada orang lain itu baju kotor dia, baju robek dia, baju yang seperti itu kalau dia tidak cinta kepada dunia. Ya, yang penting bagus. Nya menyukai lagi ya. Niat dia yang pedih bagus belum cinta akhirat. Nya hana mendumai. Enggak ada semua, enggak diberikan nilai oleh Allah. Apapun yang dilakukan tidak ada nilai sama Allah. Kita begini saja. Riya itu kan begini. Kalau ada di dalam hati kita indikasi supaya ada kedudukan di hati manusia, yang riya. Tetapi kalau ada dalam hati kita, kita ingin dipuji oleh Allah, dipuji oleh para malaikat, yang riya. Maka ketika kita bangun tahajud, nit ibu, nit lun ya Allah benar pun aja ya. Saya engkau angkat derajat saya ya Allah. Hana bak manusia hana buku kepa derajat bak manusia bak kepu bai. Derajat bak manusia uronya tengok kayak trend lah. Walaupun sama agama begitu juga. Artinya apa? Sekarang kita hebat, kita punya jabatan, dikenal oleh orang lain. Ketika tidak punya apa-apa lagi, hana tu relay nih. Ya. Seperti kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau kita punya jabatan hebat, ya. Tayu gop, nya metet-tet mei kena. Lon mehet dia, mei juga no. Ya mei. Lon mehet nyo mehet bodrin ronyo. Saya pengin durian hari ini. Ya. Kata gubernur, Pak, saya mau durian. Ya minta bodrin leho, minta bodrin, Pak. Kata pudu ina bodrin ni, Pak. Ya. Tapi coba dia nak ada jabatan lagi, Pak. Lon mehet bodrin, minta gero. Ya minta gero Pak. Minta gero ni. Dia fikir lon pu ya, Pak. Ya. Jadi artinya kalau di apa namanya? Kalau kita dicintai oleh Allah, kita berdoa, Pak. Gepamin oleh malaikat. Gepamin oleh malaikat. Kenapa? Kita sudah dikenal, Pak. Kata kituri ligo. Ya, Pak. Cuma nanti begini ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan dulu. Oh, jangan dulu ya. Ya, Pak. Doa itu kan ada 3. Yang pertama at-ta'jil. Ta'jil itu apa? Langsung pada waktu itu juga. Jadi kitanya udah laki dulu sama Allah, Pak. Ini seperti yang ada di dalam apa namanya? Riyadhus Shalihin. Kisah 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua oleh batu besar. Pemuda ini salah satunya berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berbuat ini, saya ikhlas kepada Engkau ya Allah. Apa yang saya lakukan ya Allah, semuanya karena Engkau ya Allah. Saya bertawassul dengan amal ibadah saya. Tolong Kau bukakan pintu ini ya Allah. Tepehah ya Pak. Artinya apa? Kita bisa minta tawassul juga kepada Allah dengan amal ibadah kita. Tapi baik dengar lagi apa Pak? Kita berdoa sendiri ya Allah, lun bantu mak lun pemano lu ikhlas hanai bebe lain ya Allah. Saya mau ya Allah dengan amal ibadah saya, bantulah anak saya ya Allah. Anak lu anak pulih-pulih ya Allah. Itu juga bisa Pak. Artinya kita bertawassul dengan amal ibadah untuk kesembuhan anak kita juga bisa. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kalau dikenal oleh Allah dan para malaikat. Artinya apa? Doa kita langsung dikabulkan. Walaupun apa namanya tidak langsung dikabulkan. Karena yang pertama itu li ta'jil. Ta'jil itu langsung. Yang kedua takhir. Takhir itu apa? Dipending. Ya, dipending. Jadi dipending dulu oleh Allah. Oh, jangan sekarang ya. Mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi. Ya, Pak. Yang ketiga, tarsid namanya. Tarsid itu apa? Disimpan oleh Allah. Kalau tadi kan dipending, Pak. Dipending. Kalau dipending itu bulan depan saja, tahun depan saja. Itu dipending. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Tapi kalau yang ketiga, tarsid itu apa namanya? Sebagai penolak bala. Bagaimana penolak bala? Kita ketika berdoa kepada Allah, ya Allah, baik ni pengendang Covid lu ni Allah, jangan bayan. Hana orang wajib kenang dia, Pak. Kenang dia. Kita jangan suuzon kepada Allah. Ya Allah, doa saya tidak Engkau dengar ya Allah, dengar. Padahal kalau tembayang kalau nyol bukan tidak didengar oleh Allah, Pak. Doa kita itu sebagai penolak bala ketika kita kena ada Covid lagi nanti, hana kenang le dia, Pak. Ya. Ada penyakit yang lebih dahsyat lagi. Ya. Pun aja Abu Qran ya, Pak. Abu Qran. Ya. Nya menyotro Abu nak Omikron kan? Umi na Abu na aja, Pak. Jadi menyotro Umi ji Omikron lebih dahsyat lo Abu Qran ji lebih dahsyat, Pak. Tapi ketika datang abunya itu hana kenang le dia, Pak. Kenapa? Kita 2 tahun yang lalu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, baik ne puji hilun lagi nyo ya Allah. Baik. Tidak ini kan dulu, Pak. Doa kita itu sebagai penolak bala kalau ada musibah yang lebih besar lagi. Ya, jadi makanya 3, Pak. Ya, 3. Jadi jangan kita umahai dengar doa lu ya Allah, pulun hana bina hana tayang li Allah, ya, itu tidak. Ini sudah yang kedua ini. Sekarang yang ketiga. Ats-tsalis ar-riya'u bil qaul. Riya dengan ucapan, dengan mulut ya. Seorang dengan mulutnya bisa riya dia. Bagaimana caranya? Wa riya'u ahli din bil wa'dhi.
Ada orang-orang yang paham agama, dia ria melalui memberikan nasihat kepada orang lain. Kita lihat bagaimana nanti kok bisa ria itu. Wa tadhkir wa nutqi bil hikmah. Dia ngomong tentang hikmah-hikmah. Dia ngomong tentang kebaikan-kebaikan. Di mana rianya itu? Ya. Wa hifdzil akhbar wal athar. Dia menghafal hadis, menghafal ini, menghafal itu. Ya, nampak. Jadi dia memberikan ini pada manusia. Di mana rianya? Li ajlil isti'mali fil muhawarah wa idhar li ghazaratil ilmi. Itu dia nampakkan kepada orang lain, ingin dia nampakkan kalau saya adalah orang berilmu. Ya, ni Pak. Jadi ya ceramah kau, ya berikan nasihat kepada kau, ya pegah pak kau, lon urung paling hebat. Walaupun dia tidak mengatakan dia paling hebat, apa namanya? Inilah indikasi ria namanya. Jadi untuk apa? Li isti'mali annahu ahlul ilmi. Ingin menampakkan kalau dia adalah ahlul ilmi. Maka pegahnya, pegah je, pegah le buku, pegah supaya orang lain memuji dia. Bukti dia ria ketika nanti ijak tidak orang mak. Oh, mai dah ada. Mandu ada pura. Oh, nya kamu lagi mai. Itu sarana iblis dan setan untuk menggoda manusia. Artinya yang sudah dia omongin tadi, ibrah tadi, mau'izah tadi yang diinikan pada orang lain itu tidak ada nilai sama sekali, Pak. Nol nilainya. Padahal kalau kita memberikan nasihat kepada orang lain, Pak, kita tak usah jauh-jauh lah, anak kita saja Pak, nasihat pada anak saja Pak. Anak istri kita saja. Kalau susah nasihat orang lain, menurut penasihat kau pergi berkali kau, anak mampu nasihat drone fikir kau nyan Pak, kata tutah ada Pak. Jadi artinya kita nasihati anak kita sendiri Pak. Nak, jangan terlambat salah nak ya, nyan Pak. Nak, untuk yang benar begini nak ya. Anak kita mendengar apa yang kita ajarkan. Bino nak, kudepi Pak, tak pernah cara berwudu. Anak ini dari waktu itu dia berwudu seperti yang wudu yang kita ajarkan ya Pak. Setiap dia berwudu, ini sesuai dengan hadis sahih Pak. Setiap dia berwudu, dia dapat pahala. Kita yang mengajarkan anak kita juga dapat pahala, padahal kita tidak berwudu. Artinya apa? Kita sedang duduk-duduk, anu ya cak wudu ya teman Tuhan ya Pak. Setiap dia berwudu, pahala, mendemai pahala, kita juga dapat pahala. Rasulullah mengatakan, wala yang kusu, tidak mengurangi pahala anak kita sedikit pun. Anda katanya mendemai pahala 2%. Kita 2% juga. Kenapa? Yang membuat dia seperti itu adalah kita. Ya, membuat seperti itu adalah kita. Makanya ajarkan anak kita sendiri. Baik pernah liga apa? Baik pernah liga apa? Ketika kita mengajarkan anak sendiri, nak, dek lagi nak ber, baik telak temayang ber, jangan diajarkan orang lain, Pak. Kalau diajarkan orang lain yang dapat pahala, Pak. Orang lain dapat pahala. Kalau kita ingin dapat juga, tunggu saja anak berdoa. Pajai berdoa tu. Jangan baik. Katanya dapat apa anu? Nejak gede apa? You pernah bagai apa ya? Setelah dia dewasa, kita kan tak dapat apa-apa. Yang kita dapati apa? Paling-paling kita nafkah untuk dia Pak. Nyoba pengjak tegula apa itu saya dapat. Kemudian apa? Tunggu saja doa anak itu. Ibu doa. Tunggu saja. Kalau nak berdoa, nam demi tepu dia. Tetapi kalau kita yang ajarkan dia, Pak. Cara berwudu bino apa? Cara sembahyang bino apa? Nyuil ke hana betul ini. Dia amalkan, Pak. Ketika dia dia dewasa Pak. Anak itu dewasa. Dia punya murid, diajarkan kepada orang lain. Wahai murid-muridku, cara berwudu begini ya. Dia dari mana ilmu itu? Dari ayahnya Pak. Ketika muridnya ada 100 orang mengamalkan apa yang diucapkan oleh ini ya, 100 orang itu pahalanya ketika mereka beramal dapat pahala, yang mengajarkan dapat pahala. Kita yang ini dapat pahala juga. Sedang saja ajak pahala Pak. Inilah namanya jariah namanya Pak. Ketika kita meninggal dunia, itu ilmu kita disampaikan kepada orang lain Pak. 100 orang tadi dia punya murid lagi, diajarkan lagi. Maka dalam sebuah riwayat ada seorang pemuda, di situ disebutkan ini tamsilan ya Pak. Dia fikir kalau kiamat lo bakal kena ceritanya. Tamsilan. Diberikan tamsilan oleh Allah. Nanti seorang pemuda itu amalnya pas-pasan, Pak. Ibadahnya pas-pasan. Gaya semayang Pak semalam 5 waktu. Ya, nih, Pak. Kemudian dia bersedekah. Kemudian buat ini dia buat ini. Ya, kemudian dia berinfak. Kemudian dia wakaf ya Pak. Setelah itu dia dimangkitkan di padang mahsyar, dia tanya, "Ya Allah, kok banyak sekali ibadah saya? Kok banyak sekali pahala saya? Padahal yang saya lakukan tidak seperti itu." Ya. Kemudian Allah kata, "Inilah namanya pahala jariah. Kamu pernah mengajarkan kebaikan sama orang lain. Kamu pernah mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kamu pernah mewakafkan sesuatu kepada orang lain. Ketika orang lain memanfaatkan wakaf kamu itu, dia salat, dia beribadah, pahala kamu terus mengalir." Kalau sedekah kan waktu itu saja kita bersedekah, maka sedekah itu menjadi 7 itu lipat ganda 100 700 wa ila masya,
bahkan lebih daripada itu. Setelah itu habis. Ya. Tetapi kalau kita ini untuk masjid ya, nyo ke menathah sajadah selama sajadah ini dipakai, terus pahala terus mengalir. Nyo tumbang satu petak tanah ya untuk buat masjid, sepetak tanah itu ketika orang beribadah di situ, dia salat di situ, dia parkir kendaraan atau apa saja, pahala terus mengalir kepada kita tanpa kita duga-duga. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kan tergantung kita. Mau sedekah ya sedekah untuk kita sendiri. Nak mau sedekah nak apa-apa juga. Artinya apa? Yang rugi kita sendiri juga, ya Pak. Hana rugo, Allah hana rugo, baca dah rugo, Pak. Rasulullah tidak rugi sedikit pun tidak rugi, Pak. Kalau kamu salat untukmu sendiri, kata Allah. Kalau kamu tidak salat, yang celaka kamu juga, yang ini kamu juga, kamu sudah mendalimi diri kamu sendiri, tidak ada masalah, kata Allah. Yang susah juga kamu. Makanya orang yang tidak salat, jika kalian maka tutahai, Pak. Ya susah dia sendiri, Pak. Oh nak mau bersedekah, ya susah dia sendiri, Pak. Enggak ada hubungan dengan Allah. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, iya sya'yudhibkum. Kalau Allah mau, itu penduduk bumi itu sudah dihabiskan semua oleh Allah. Apa yang mendumpa ya? Apa yang Allah lakukan? Allah akan mendatangkan semua makhluk-makhluk yang semua bertasbih kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana matahari taat kepada Allah, sebagaimana bulan taat kepada Allah, sebagaimana laut taat kepada Allah. Hakikatnya laut itu enggak seperti ini, Pak. Tenang, dia enggak seperti itu. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, saya tundukkan bumi untuk manusia, saya tundukkan laut untuk manusia, saya tundukkan matahari untuk manusia, sehingga keluarnya pas, Pak. Pas debit. Hana ada dalam rumah 2 euronya, hai debit mata euro, hokai jam mata euro. Hana, Pak. Sesuai semua, Pak. Kecuali apa nanti waktu musim hujan. Nanti 3 go naik debit memang ni, Pak. Ya. Artinya apa? Dia patuh dan tunduk pada Allah. Lautan begitu juga, tunduk dan patuh pada Allah. Hakikatnya lautan tidak seperti itu. Ya. Artinya apa? Dia tidak terkontrol. Maka ketika nanti mau kiamat, itu tunduk dan patuh itu dicabut oleh Allah. Kalian terserah mau buat apa, kata Allah. Ya, baru mati-mati gipo gero juga. Lautan begitu juga dia, bergejolak sendirinya. Kenapa? Karena sudah tidak terkontrol lagi. Ya. Ini yang ketiga ini, Pak, bil qauli. Karena apa? Karena dia itu ingin menampakkan kepada orang lain izharan ghazaratil ilmi. Ya, ingin menampakkan kalau dia orang berilmu. Ya. Wa dalalah ala syiddatil inayah bi ahwali salafus saleh. Ya. Dia ingin menampakkan kepada orang lain pengikut salafus saleh yang keluar di belakang. Ya, lon mengikut salafus saleh. Mau lihat salafus saleh, lihat saya, kata Pak. Lihat saya. Nah, ini kan salafus saleh. Cara berpakaian, cara ini, cara ngomong semuanya salafus saleh. Nyukunyo indikasi ria karena di sini, Pak. Untuk apa kita pegang Pak Gop, Pak? Apakah tidak ada orang lain lebih hebat dari kita? Ya, biarin saja orang lain bahkan. Ya. Bahkan nanti ada seorang yang beribadah biasa-biasa saja. Mungkin beliau yang masuk dalam surga nanti, Pak. Ya, nih, Pak. Artinya apa? Beliau ibadahnya biasa-biasa, kejak masjid, gedung, waktu duduk, istighfar, gedung, astagfirullah. Mungkin gara-gara beliau, azab yang akan ditimpakan pada suatu kampung tidak jadi, Pak. Kenapa? Karena ada beliau. Padahal beliau biasa saja dan tidak terkenal pun orangnya. Hiduri lego, Pak. Bukan ulama, Pak. Bukan ini dia orang biasa, anak tuturi. Mungkin gara-gara beliau, ya. Mungkin rahmat, sesuatu rahmat diberikan pada satu kampung gara-gara urung ke akai pun, Pak. Naganya urung kedua, Pak. Astagfirullah. Gila kemah, gila kampung. Ya Allah, nak pergi kampung kamu, nak jauh rezeki. Mungkin gara-gara beliau, bukan gara-gara orang seperti ini. Ya. Ini menampakkan diri yang salafus saleh yang ke kamu. Lain kan salafus saleh. Kepu yang pegang kepu, Pak. Untuk apa itu? Karena ada fungsi, Pak. Kita kan ibadah kan semuanya hati dan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa mengklaim saya paling hebat? Saya enggak ada guna, Pak. Ada guna tentu. Kepu dah beraya. Kalau habis kita lakukan itu nilai tidak ada, apa-apa tidak ada. Ini sebenarnya ibadah itu kan menjadi ketenangan jiwa semua, Pak. Itu indikasi semua ketenangan jiwa. Kalau kita habis ngomong seperti itu, bahkan jiwa kita tidak tenang. Yang paling malim lun, paling hebat lun, paling hud lun, yang salafus saleh yang lun, lain kon. Pada ada salafus saleh yang lagi yang salafus saleh. Pakaian begini, ini begini, semua begini. Ya, nih, Pak. Jadi dari perkataannya itu bisa membuat seorang ria. Ini sudah yang ketiga. Kita masuk yang keempat, ya. Dua lagi, sedikit lagi, Pak. Arabi arya bil amal. Ya, ini ria dengan amalnya. Bagaimana ria dengan amal? Kamuraatil musalli. Ini seperti orang salat, rianya bagaimana? Bitulil qiyam. Lama berdiri ketika salat. Ya. Bukan tidak boleh, bukan tidak boleh, Mak. Boleh. Tetapi itu ada indikasi ria di situ.
Ya pedih bacaan kanya laga, ya pedih panjang bacaan ke bacaan le pupu bacaan. Oh tuli Pak. Atau dia sendiri Pak, nyampe depan sendiri saja boleh juga. Ingin artinya apa? Ingin menampakkan kepada orang lain. Walaupun nanti boleh seperti itu, bukan tidak boleh. Ya, boleh seperti itu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kenapa Umar nanti kadang-kadang salatnya tengah malam, salat duhur isyanya tengah malam. Karena kalau beliau baca panjang mengganggu orang lain. Orang lain ada aktivitas nanti. Akhirnya apa? Umar mengatakan kita salat isya malam saja. Inilah dalil ini dipergunakan oleh orang yang malas ibadah. Bagaimana malas ibadah? Sedang nonton bola ya, sedang adzan isya. Allahu Akbar Allah. Hai dengku sembahyang dengku. Ana Umar mentang sembahyang tengah malam. Ya. Belum lagi lon ni Pak. Padahal nonton TV ya Pak. Umar bin Khattab salat tengah malam, yang beliau baca adalah surah Ali Imran. Surah Ali Imran kan ada 200 ayat. Rakaat pertama beliau baca 100 ayat. Rakaat kedua 100 ayat. Ya, maka salat beliau panjang. Makanya beliau mengajak siapa mau salat tengah malam. Artinya mereka sudah memperkirakan kalau Umar akan berdiri lama sekali. Ya, nih. Katanya Hana, kuate kat tengah malamnya ada berkata mau tengah malam baca surah Ali Imran 100. Oh nyampe, get main jenis orang daripada teman yang tertutup rakaat. Ya, Pak. Ya. Artinya apa? Ada indikasi lain, Pak. Ya. Jadi ini ada indikasi apa? Ya. Dia tulu al-qiyam. Berdirinya lama sekali Pak, urun-urun kalau mengkop banyak. Ya artinya apa? Ada indikasi walaupun dibolehkan juga, ya, dibolehkan juga. Tapi kan pada orang-orang khusus di belakang kan ada orang tua, anak-anak orang yang kata kepro ni Pak. Oh, yang kibanjara yang panjang dayanya. Ni tibi lama sini Pak. Kata kei ya Pak, yang kibanjara ni Pak. Artinya apa? Anak kedua je le Pak, anak kedua je le. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa muddati dhuhri wa tulu sujud wa ruku' wa atrafur ra'si wa tarkul iltifat wa idharul hudu wa sukut. Ya Pak. Jadi dia itu apa? Lama sujud. Bukan tak boleh lama sujud. Boleh lama sujud. Ya. Makanya begini. Ada jemaah mengatakan kita lama-lama saja sujud. Kenapa? Boleh Pak, tapi nanti bisa mengganggu orang lain. Kalau mau lama-lama sujud, tak dilarang oleh Allah. Bedah tahajud. Sujud hijum je sujud Pak. Ya ni Pak. Karena masalah sujud hijum. Kalau kita mau sujud kan, oh sujud betul kedua teman kedua. Atau salat sunat salat sendiri. Ini seperti sahabat. Sahabat ketika rukuk, Allahu Akbar rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi wajib baca. Makna wajib apa? Kalau tidak baca berarti harus sujud sahwi. Ya, kalau tidak baca itu wajib. Yang kedua tidak wajib lagi, sudah sunat. Makanya sahabat setelah baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sahabat baca apa? Kata dulu ni Pak. Subhana rabbiyal azim ya Hannan, ya Hannan, ya Hannan, ya Hannan, ya Hannan. Terus lama sekali Pak. Ya Hannan. Yang ketika ya Hannan ya imam tamale Pak. Ya Hannan, ya Hannan. Lama sekali rukuknya Pak. Katanya menyota pegal lagi ya. Wate abe dah kalah hana jemaah le kai belum Pak. Dah kalah hol ya Pak. Itanya pokok gara-gara ya Hannan ni menurut. Ya ti fulan ni. Jadi artinya kalau mau boleh Pak, sendiri kita boleh. Terserah kita mau padu menit hijab lagi hijab. Cuma sayang kau punya jamaah Pak. Mulung kau uli ke Pak. Kau punya kalau nya bayangan kaji juga ya. Kapan aja? Kedua ada dua lah punya trek-trek Pak. Ya ni. Sudah nampak dua. Imu pi kata dua Pak. Kalau lama sekali rukuk Pak. Ya. Artinya jangan lama-lama sekali. Watanya kalau nya merubah dia. Ya katalah katanya. Ya. Kan urung tuha haji itinan Pak. Ada orang nanti tak bisa berdiri lama-lama. Ya. Jadi artinya mau lama-lama boleh. Mau sujud lama-lama boleh juga. Baca di doa sujud itu. Rabbana innana zalamna lum talim tak sujud lama-lama boleh, tak ada masalah. Tapi jangan ketika di sedang berjamaah begini. Ya. Itu kalau seperti itu kan yang pedih bagok ya. Yang pedih bagok. Tetapi bukan tidak boleh, ya bukan tidak boleh. Bukan berarti orang yang panjang umahnya karya ya bukan kunci. Tetapi apa? Ada indikasi ria itu membawa kepada ria. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dan tidak lihat kiri kanannya ya pedih roh hebat ya Pak. Ini yang tidak boleh seperti ini. Memang semua tergantung kepada niat. Sudah. Ini kemudian yang kelima, ada pabih juga. Al-mura'ah bi ashabi waz-zairin wal mukhalitin. Dia itu ria dengan apa? Nyanyi lain loh tabodi. Dia lain lagi. Dia ria melalui orang lain. Dia ria melalui sahabat-sahabatnya. Kalian ngan lu ni ulama ngan betul ngan ulama dorang kan ulama ni dah bergahan Pak. Oh mai dah ngan lu awak tanya betul ngan lu dorang kan. Ini ria namanya, ria melalui
melalui itu. Artinya apa? Supaya dipuji oleh orang lain. Lun kana bacu tahong kok nyan, ya nampaknya. Ya bacu tahong nya. Oh nyan ngon lun nyan. Jadi artinya apa? Derajat kita itu sudah ada di hati manusia. Hai tipulan ka ngon ulama aja nyan, Pak. Kalau sudah ada inilah riya namanya, Pak. Riya itu namanya yatlubu al-manzila fi nufusi an-nas. Minta perhatian di hati manusia. Kalau di hati manusia sudah ada kita hanya kenyarian banyak. Ya, hanya kenyarian. Ya. Jadi artinya bena tepu lah, bena tepu. Gede ada mengunjung ulama, ada jak kena, ada jak gede bena tepu nya. Itu yang sonya. Oh, saudara-saudara kena nyoci. Beba oh nya ngakrab lu. Menyoka ulama ka ngakrab. Tapi waktu kai mau menyerah ande nyangan ro. Kon ngan lu. Nya itu mau menyerah ka ngan ya, Pak. Menyoka itu mencu nyangan ro. Oh kon ngan lu nya. Padahal ngannya dari ibu dawai, Pak. Ya. Ini ada indikasi-indikasi riya di sini. Jadi makanya 5 hal ini kita jauhkan. Kenapa? Karena 5 hal ini sifatnya apa? Khafi. Karena riya itu ada yang zahir, ada yang khafi. Zahir itu langsung nampak. Langsung nampak bagaimana? Ini kalau tidak saya bantu tidak ada masjid ini. Nyian kayaknya, Pak. Kalau tidak saya bantu tidak ada begini. Artinya apa? Dia ingin menampakkan pada manusia kalau ini dia yang bantu. Ini namanya riya zahir. Ini riya zahir, Pak. Kemudian yang kedua, riya khafi. Riya khafi bagaimana? Itulah seperti tadi. Menampakkan kepada manusia walaupun dia tidak ngomong. Ingin menampakkan kepada manusia lun urang paling zuhud. Kalian baca ilmu ni. Kalau gele-gele apa? Cuma lihat penampilan saya. Karena apa? Tadi malam ibadah. Hebat ke ibadahnya. Ya, artinya apa? Kita yang perlu kita jaga. Memang dua-dua kita jaga. Tetapi kesempatan iblis itu bisa saja mengambil kita itu dari yang kedua. Riya khafi, riya yang tersembunyi. Dengan riya tersembunyi, kita merasa itu tidak riya, apa hana riya lun. Padahal kagak pebut pun apa. Ya. Dari 5 hal tadi. Saya rasa cukup sekian. Sudah jam 7 kurang 10. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.